satu momen atau berapa momen yang pertama, kenapa saya speechless, kenapa saya terpaku, kok nama saya yang cuma dia ingat di saat dia lupa bahkan namanya sendiri. Itu saya, apa yang saya udah perbuat, saya nggak merasa nggak sedekat itu dengan dia. Ternyata saya mikir, saya tuh salah satu orang yang nggak pernah bilang enggak ke teman. Karena saya tuh doyan main sebenarnya, bukan baik, bukan sok-sokan baik, tapi saya doyan main. Kalau ada temen yang, Ren kita kesini yuk, ayo Ren ayo kita kesini, ayo. Saking doyan mainnya, sehingga siapapun yang ngajak saya, nggak pernah saya bilang enggak. Saya iya ayo gitu. Jadi mungkin dan setiap dia ngajak saya tuh saya pasti iyain. Mungkin saya nggak tahu pada saat dia ngajak main atau apapun itu, ngajak ketemu itu, mungkin dia sedang down, punya masalah apa, sehingga ketika ketemu itu memang kita tuh banyak debat, banyak diskusi, kita sering banget lupa waktu. Kalau udah ketemu tuh diskusi soal agama, politik, ekonomi, semuanya, lingkungan kerja kita, lingkungan apa, semuanya kita ceritain sampai lupa waktu kayak gitu. Itu sih kesannya, apa itu ya. Jadi mungkin kadang saya aja karena doyan main, ngajak ini susah banget. Mainnya ke sini, enggak, mainnya ke sini, enggak gitu. Jadi ngerasain kalau kita lagi pengen main banget, terus orang yang diajak nggak mau tuh kayaknya nggak bisa main. Gimana sih orang kok serius banget gitu hidup gitu. Cuman mungkin, saya salah satu orang yang mungkin ada beberapa orang yang saat itu ngajak saya tuh dia lagi down, pengen cerita, pengen apa, sehingga nyari orang untuk yuk keluar yuk ini yuk. Saya nggak pernah bilang enggak, ayo. Tapi dasarnya bukan baik sih sebenarnya. Saya emang doyan main gitu. Gitu sih. Ada tambahan? Ya, kok silakan. Kan ada nih salah satu kawan itu alim, terus sering bahas agama juga, tapi dia juga sering apa sih ngomongin orang di belakang gitu, gibah gitu. Itu pantas gak di apa buat diajak kawan gitu? Diajak kawan apa diajak kawin? Kawin dan kok. Mana yang udah berbalik arah itu. Sering ngomongin agama, ya, tapi dia tidak mengaplikasikannya. Nah, gitu. gitu. Itu kembali lagi ke orang sih. Jadi maksudnya kita kalau jadi orang tuh jangan pernah membenci orang, jangan pernah membenci pribadi orang tersebut, tapi bencilah kelakuannya. Jadi kalau kelakuan kayak gitu, kita benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Bukan berarti kita nggak boleh berteman sama dia, berteman aja. Tapi ketika dia bahas agama nih, oh berarti asik dong diskusinya soal agama, mencerahkan kita segala macam, apa yang kita nggak tahu kita jadi tahu segala macam gitu kan, itu positif, hal yang positif. Tapi ketika dia gibah, ya udah kita mundur. Jadi jangan ikut cimplung kepada hal yang negatif yang dia perbuat. Jadi jangan sampai kita membenci orangnya, benci perbuatannya gitu. Ketika dia diskusi soal agama, itu hal yang positif, kita bagus. Ketika dia udah masuk tidak mengaplikasikannya, gibah gitu, udah kita mundur gitu. Jadi kita jangan terpaku sama orang itu suka gibah, jangan ditemenin. Kan setiap orang itu ada positif ada negatifnya. Jangan sampai orang yang banyak positifnya kita hapus kebaikannya hanya karena satu keburukan dia. Benar. Jadi nambahin, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi dengar apa yang dia bicarakan, ya kan? Iya. Ada tambahan lain? Terus juga kadang kita tuh nggak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan, tapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah mengkontrol atau mengendalikan diri kita, mau dengerin apa yang diomongin atau enggak gitu kan. Gitu. Terus tambahan, kalau misalkan kita menemukan teman yang seperti itu ya, banyak kebaikannya, kemudian pasti setiap orang itu ada kesalahannya. Mungkin salah satu contohnya dia sering berbicara gibah, sering membicarakan tentang temannya
caranya. Kalau misalkan kita tahu oh gibah itu nggak boleh, nah, berarti kita mengajak kebaikan kepada dia dengan cara apa? Caranya itu dengan ketika dari hati ke hati, seperti itu, dari ke hati. Chemistry. Guys. Jadi berbicaranya itu tidak depan umum seperti itu. Tidak depan umum, tapi kamu ajak misalkan ajak kelasik, ajak kelasik atau yang lain sebagainya, kemudian kasih tahu dia bagi. Mudah-mudahan dari situ kalau misalkan dari hati ke hati itu langsung oh berarti iya saya seperti ini, mungkin dia akan sadar seperti itu. Tapi ketika kita mengajak kebaikan atau berdakwah di banyak orang itu kejelekan dia, mungkin dia apa sih seperti itu. Jadi ajak dia berdua, tapi tentang itu, nah seperti itu tambahannya. Jadi dari hati ke hati, itu lebih mengena. Dikena. Jadi Kalau menasehati di depan umum itu namanya menghina. Seperti itu. permalukan. Gitu sih. Nanya ke Ferry atau Edwin, apa goalsnya untuk kedepannya tentang seni yang digeluti, terus apa goalsnya, apakah akan terus hidup di dunia lingkungan jalanan atau mungkin suatu saat ingin berada di level yang lain? Terserah siapa dulu yang mau jawab. Oh, ya mungkin level yang lain, tapi tidak, karena saya juga bisa mendapat banyak hal positif juga di jalan, tidak semuanya negatif, tapi ingin pergi ke